Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya nih. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Nah, buat kalian nih yang sudah hadir, absen dulu dong seperti biasa ya. Dengan namanya siapa dan dari mana ya, biar kita semua makin kenal, makin dekat. Saya mau ucapkan terima kasih buat Kak Esther, Kak Hani, Kak Hairul, Kak Ridwan, Kak Rini, semuanya yang sudah selalu setia di channel Dimensi Mimpi. Makasih banget atas support kalian, karena kalian itu adalah merupakan semangat buat kita tim Dimensi ya. Makasih banget ya semuanya. Dan buat kalian yang baru datang, salam kenal juga ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita yang kemarin nih ya. Buat kalian yang baru dengar, yang baru nemu channel ini, yang baru nemu video ini, kok bingung nih, kok tiba-tiba udah sampai ke part 4 aja nih gitu, part satunya mana? Nah makanya tonton terlebih dulu tuh part sebelumnya, biar kalian paham alur cerita di cerita kali ini ya. Oke nih, buat kalian nih yang udah gak sabar untuk menantikan kelanjutan cerita dari Aksor Ciwo ini, sekarang saatnya lah kita akan melanjutkan ceritanya lagi nih. Nah gimana nih, udah siap belum? Apakah udah siap semuanya? Kalau udah, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Bismillah, demit orang dulit, setan ora doyan. Baiklah, kita mulai ceritanya. Tatapan penuh nanar tampak dari wajah Sarno. Mas, pokoknya jangan pada bergerak ya, apalagi lari. Tetap tenang dan waspada. Tatapan Sarno begitu membabi buta dalam gelapnya malam yang merayap. Dingin pun kian serasa menggerayangi tubuh keperjakaan kami. Nafas Sarno terasa berat dan memburu, bagai kami sedang dijaga Sarno dari sesuatu yang sangat berbahaya bagi jiwa kami. Nafas dan benturan gigi Sarno bagai suara nyaring yang memekakkan telinga kami. Bahkan hembusan ranting dan angin yang saling memadu kasih masih kalah nyaring dengan deru nafas berkolaborasi dengan benturan gigi pada Sarno. Deno nampak begitu ketakutan sejadinya ketika ada sekelebat bayang cepat melompat dari pohon ke semak belukar di dekat kami. Cok, aku wedi. Hanya kata lirih itu yang dikatakan Deno untuk menggambarkan rasa takutnya. Diam dulu mas, sebentar lagi kita harus kuat dan jangan ada sekali-kali punya rasa takut pokoknya. Tiba-tiba, kerosak. Suara dibarengi semak belukar yang bergerak. Tiba-tiba, hanya babi hutan yang keluar dari semak belukar itu. Sejenak hati kami semua di sana merasa kelegaan. Namun, terdengar suara tawa yang begitu menakutkan yang langsung menyambar dari belakang kami. Suara yang menakutkan serupa suara mak lampir di film misteri Gunung Merapi. Sontak, kami langsung berputar mencari sumber suara tawa menakutkan itu. Dan ketika kami berbalik, benar saja kami melihat pemandangan yang sangat mengerikan yang tepat ada di depan kami. Jelas, sangat jelas diri ini melihatnya. Seperti seorang nenek tua, nenek dengan pakaian batik lusuh, nenek yang putih rambutnya, nenek yang matanya buta satu, tubuhnya seperti hitam terbakar, dan jelas sekali rupanya yang sangat membuatku merasa getaran yang begitu hebat. Tidak, aku tidak boleh takut. Namun tiba-tiba, kurasakan tangan ini bagai merasakan sakit. Sakit yang begitu hebat. Lalu, mas, pokoknya jangan dilepaskan ya. Tetap pada gandengan, pada waspada, ucap Sarno pada kami semua. Nampak kau lihat sepintas Deno juga merintih. Dia juga menahan rasa sakit di pergelangan tangannya dengan ekspresi meringis kesakitan. Sarno pun komat kamit seolah merapalkan sebuah mantra. Namun aku sama sekali tak mengerti apa yang dia rapalkan dengan bacaan terbata-batanya. Mas, tetep eling karo Gusti Pangeran mas. Bab opo wae sing bakal kedaden, pokoknya tetap gandengan tangan, aja padha mbok culno ya. Iki kanggo keselamatan awake dhewe kabeh mas. Artinya, mas tetap ingat pada Tuhan mas. Apapun yang akan terjadi, pokoknya tetap bergandengan tangan, jangan dilepaskan ya. Ini untuk keselamatan kita semua mas, ucap Sarno. Namun sakit, aku merasakan sakit.
Tangan ini bagai terasa dingin diremuk oleh Sarno. Bagaimana tidak? Cengkeramannya begitu kuat sampai Deno kulihat merasa pucat menahan rasa sakit di tangannya sekaligus menahan rasa takut di benaknya. Ingin rasanya aku berteriak, "Sakit, Cok!" Dan ku sepak kepala Sarno yang membuat tanganku merasakan sakit begitu hebatnya. Namun semua itu aku urungkan karena aku tak mau ada salah satu dari kami yang mengalami hal naas jika aku melakukannya. Tiba-tiba, pepohonan di sekitar kami diterpa angin yang seperti badai. Pepohonan bagai menari, melenggak-lenggok di sekitar kami. Sosok itu hanya tersenyum menyeringai lalu tiba-tiba pergi meninggalkan kami. Namun aneh, nenek itu berjalan mundur. Langkahnya begitu cepat, namun aku bisa dengan jelas melihatnya bagai slow motion. "Alhamdulillah mas, sudah selesai. Itu tadi sambutan khusus untuk kalian mas," ucap Sarno dengan sedikit senyuman. "Jancok," undangan khusus katanya. Ditambah masih sempat-sempatnya dia tersenyum. Padahal baru saja dia hampir meremukkan pergelangan tangan kami. Tangan kami pun dilepaskan oleh Sarno. Aku sempat menggerutu kesal dan memegang tanganku, memastikan tak ada sendi di pergelanganku yang meleset akibat ulah Sarno. "Mari mas, kita lanjut lagi ya," ucap Sarno kepada kami. Kami pun melanjutkan perjalanan lagi menuju tempat yang katanya seorang pemangku ada di sana. Penduduk di sana menyebut beliau Mbah Nang, singkatan dari Mbah Lanang. Itu ujar Sarno selaku penduduk di sana. Diajaklah kami kembali berjalan di jalan setapak yang licin karena kontur tanah yang sedikit lembab. Tidak lama kami berjalan sampailah kami di gubuk yang sederhana dengan anyaman bambu dan atap berupa welit. Di sebuah gubuk terdapat banyak tumpukan kayu bakar dan sedikit jauh terlihat sumur dan bilik kamar mandi yang terbuat dari anyaman bambu juga. "Mbah Neng, niki wonten tamu saking kota." Artinya, "Mbah Nang, ini ada tamu dari kota," ucap Sarno kepada seseorang yang ada di dalam. "Siapa nak?" ucap suara laki tua dari dalam. "Iki lho mbah, arek kota, wong lanang loro." "Ini lho mbah, orang kota, 2 orang laki-laki," ucap Sarno menjawab lagi. Lalu krok, suara reot pintu anyaman bambu terbuka secara terbuka dengan cara ke dalam. Spontan diri ini mengatakan "Mbah" dan langsung saja mencium tangan beliau. Dino pun mengikuti apa yang aku lakukan. Namun raut wajah pria tua itu begitu mencurigai kami dan nampak seperti bertanya-tanya dalam benaknya. Batinku, "Mau cari apa nak? Jauh-jauh ke sini dari kota." "Sebelumnya saya mohon maaf sekali mbah. Niat saya ke sini ingin bertanya hal yang penting dengan mbah. Saya..." "Apa?" Langsung saja ucapanku dipotong begitu saja oleh beliau. Rasa dalam hati menjadi segan dan mulai tercipta rasa canggung di antara kami semua, tanpa terkecuali. Aku lanjutkan pertanyaanku lagi. "Mbah kenal dengan yang namanya Darsina?" tanyaku pada beliau. Sejenak dia seperti mengerenyitkan dahi menimbulkan banyak kerutan keriput menandakan usia yang terlampau jauh dariku, Deno bahkan Sarno. Lalu sekilas kulihat beliau juga seperti mengamati sekitar. Dengan gerak mata yang berpindah dari kiri ke kanan serasa sedang memastikan semuanya aman. "Ayo cepat masuk. Hal ini akan aku jelaskan dengan lugas atau jelas." Maaf teman-teman, ini ada Shopee biasa ya. Kita ulang lagi ya. "Ayo cepat masuk. Hal ini akan aku jelaskan dengan jelas dan apa adanya nak," ucap beliau seraya merangkulku mengajak ke dalam dan semuanya. "Oh Sar, itu tutup pintunya nak," ucap beliau pada Sarno. Segera pula Sarno menganggukkan kepala seperti sudah paham bahwa pembahasan kami pastilah sangat serius sampai diperlakukan seperti ini. Masuklah kami ke... Astagfirullahaladzim. Yang sabar ya. Masuklah kami ke dalam rumah beliau. Rumah yang sederhana, tidak terlalu besar pun tidak terlalu kecil. Di dalam rumah hanya beralaskan tikar pandan dengan sajian kendi dan gelas bambu. Pun sesekali tercium bau semerbak kemenyan dan bakaran jeram yang sudah menjadi merang. "Ora usah khawatir. Di sini itu banyak nyamuk.
Jadi harus membakar kemenyan dan jerami. Memang itu sudah hal biasa jika hidup di desa seperti ini, nak. Ucap penjelasan beliau dengan tawa yang menggelegar. Nampak sangat amat berbeda jika dilihat dari kesan awal tadi. Nampak keteduhan jika kau lihat sekarang. Memang benar kata orang, jika menelik zaman dahulu, obat nyamuk jarang ada. Mungkin ada, namun hanya kalangan tertentu saja yang bisa membelinya, pun jika ada. Dan orang zaman dahulu sebelum ada obat nyamuk pun memakai kemenyan ataupun jerami yang dibakar guna menjadi media mengusir nyamuk. Obrolan demi obrolan kami saling lontarkan. Banang pun juga mangut-mangut sambil menghisap rokok tingwe atau linding dewe dari tangannya. Sampai aku teringat satu nama lagi yang pernah disebutkan dalam cerita Siska dan ibunya. Mbah, maaf, saya mau bertanya nih. Saya baru ingat, Mbah kenal dengan Mbah Sambung nggak? Mbah Sambung Macan, tanyaku pada beliau. Terlihat beliau sangat kaget dengan pertanyaanku. Aku iki Mbah Sambung, Ger, jawab beliau padaku. Lalu aku sodorkan pertanyaan lagi, serupa apa yang aku tanyakan ketika di luar tadi. Tapi belum terjawab ada suara benda-benda jatuh di belakang. Sontak kami semua terkejut dan segera untuk mengeceknya. Banyak sekali barang yang berjatuhan yang kami lihat. Dandang, kuali yang pecah, dan ada seperti wajan yang besar serupa wajan yang biasanya untuk membuat jenang atau dodol. Dan secara mengejutkan wajan besar itu tiba-tiba bergerak. Dengan keberanian yang maju mundur, Sarno dengan nekatnya membuka wajan besar itu. Sarno nampak penasaran apa yang sebenarnya ada di balik wajah itu. Alangkah terkejutnya kami ketika melihat wujud yang sangat mengerikan serta menjijikan tepat tersaji di depan bola mata kami. Wujud yang tidak karuan bentuknya, seperti kera namun dengan kepala manusia dan badan serupa babi. Lalu dengan sigap Mbah Nang atau Mbah Sambung segera menutup kembali wajah besar itu kepada makhluk berbentuk tak karuan itu. Sembari menutup wajan besar itu, Mbah Nang berkata, "Ayo wudu dulu, sholat dulu. Soalnya ini sudah mendekati waktu sholat," ajak Mbah Nang pada kami semua. Namun ketika pintu dibuka, alangkah lebih terkejutnya kami semua di sana. Pemandangan yang mungkin akan membuat semua orang ketakutan. Kami semua melihat dengan jelas wujud nenek-nenek dengan posisi tubuh dan tangan seperti menguping dari luar ada di depan mata kami. Nenek-nenek itu tampak sadar kami sudah melihatnya. Tapi sungguh menakutkan, nenek itu hanya tersenyum menyeringai ngeri lalu berangsur pergi meninggalkan kami yang masih berasa tak percaya akan baru saja apa yang kami lihat. Terlebih bagiku dan bagi sahabatku yaitu Deno. Kami semua pun mencoba untuk tak membahasnya. Segera semua dipinta Banang untuk mengambil wudhu dan segera menunaikan sholat. Setelah selesai sholat, kami pun segera pula dipinta Mbah Nang untuk beristirahat dan akan menjawab semua pertanyaan kami, serta menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan hal mengerikan yang pernah terjadi pada masa lampau oleh Mbah Nang. Aku dan Deno pun tidur di tempat Sarno. Namun ada yang membuatku penasaran. Kenapa malam-malam seperti ini banyak bayi yang menangis? Kenapa bisa aku bilang banyak? Karena sungguh aneh. Karena dari penjelasan Sarno memang di malam hari setiap rumah yang memiliki cabang bayi, rumah itu akan dihiasi suara tangisan bayi yang begitu kencangnya dan begitu lamanya. Itu semua karena teror yang masih belum bisa dipatahkan, dan sebenarnya teror itu sempat berhenti beberapa tahun lalu. Namun ketika kami datang, kenapa teror itu datang lagi? Itu juga sempat aku lihat bahwa Sarno sedikit mencurigai kami. Terlebih ditambah akan rentetan peristiwa mengerikan yang sempat kami semua alami tadi. Sarno juga berujar bahwa makhluk nenek-nenek itu terkadang juga suka berjalan di atap-atap warga. Terkadang pula jika atapnya rusak, jika ada celah, ketika ada yang mencoba melihat celah itu di malam hari, dia akan melihat pemandangan cukup sedap, yaitu senyuman menyeringai dari nenek-nenek itu. Singkatnya, kami dipinta segera tidur oleh Sarno. Kebetulan aku dan Deno tak sekamar yang sama. Kami tidur di tempat yang berbeda namun bersebelah-belahan.
Dalam tidurku, aku bermimpi ada sumur tua. Sumur itu tepat berada di tengah hutan, dan ada sebuah suara terdengar tapi tak dapat aku lihat wujudnya. Dia berkata, Iku wates sedongger. Awakmu kudu mrono menawa pengen oleh jawaban saka pitakonmu. yang artinya gini, Itu wates sedona. Kamu harus ke sana jika ingin mendapat jawaban dari pertanyaanmu itu. lalu aku seketika terbangun dan beranjak ke tempat Deno tidur. Kulihat Deno hanya berdiam diri di pojokan, kakinya ditekuk dan dipeluk oleh tangannya. Dia melihat ke kanan dan ke kiri seperti ketakutan akan hal apa yang belum aku tahu. Den, ada apa? Kok kamu kayak gitu? Lagi ngapain? Tanyaku. Dia masih sedikit linglung. Tatapan matanya nampak sayu terlihat dari bola matanya yang secara aktif menari memastikan sesuatu. Ku dekati dan ku coba menepuk pundaknya pelan sembari ku ulang pertanyaanku. Den, ada apa? Dia tergugah, terkejut dari kegiatannya tadi. Sepertinya dia tadi setengah sadar pikirku, sampai tak menghiraukan pertanyaanku. Jangan suka ngelamun, tidak baik tahu nggak? Cuci muka dulu sana. Setelah itu nanti berkumpul di rumahnya Mbah Nang lagi ya. Ucapku pada sahabatku satu ini. Namun tiba-tiba, bro, tadi malam aku nggak bisa tidur, ucap Dino lirih. Kemudian aku bertanya, lah emang kenapa Den? Lalu dia bercerita bahwa tadi malam seperti ada suara genteng yang bergeseran sampai menimbulkan sebuah celah. Dan ketika celah itu membuat penasaran Deno, dia mencoba melihatnya. Alhasil, dia mendapati pemandangan cukup menyeramkan. Tepat di celah itu, ada yang tersenyum padanya. Dan itu adalah wujud dari nenek-nenek yang kemarin membuatnya takut sampai ke celah pori-pori. Ya sudah, ayo cepat. Itu sudah ditunggu Sarno dan Banang sepertinya, ucapku pada Deno. Singkat cerita, kami menuju rumah Mbah Nang. Di sana Deno yang bercerita duluan akan peristiwa yang menimpanya tadi malam. Lalu ketika aku bercerita akan mimpiku, Mbah Nang terlihat terkejut dan berpikir sangat serius. Wates Sedo itu tempat yang sakral, nak. Sakralnya itu sampai bisa membuatmu sengsara. Karena tempat itu menjadi tempat terlarang di desa ini, ucap penjelasan Mbah Nang padaku. Dengan sedikit rayuan dan niat yang tulus, aku direstui oleh Mbah Nang. Dan saat ini juga aku akan diantarkan ke Gapura Alas Peteng. Kami berjalan sekitar 30 menit dari rumah Mbah Nang dengan menyusuri area yang kian rapat akan pepohonan. Jelas sekali, saking rapatnya, vegetasi bahkan cahaya mentari hanya memberikan remang menyeramkan di alas ini. Mungkin nama Alas Peteng memang cocok disematkan pada hutan yang menaungi tempat bernama Wates Sedo itu sendiri. Singkat cerita, sampailah kami di Gapura Kembar. Gapura kecil dengan tinggi tak setinggi betis kami. Gapura itu dililit kain lurik menutupi ornamen-ornamen Majapahitan di dalamnya. Ada pula beberapa sesaji ditaruh di kedua gapura itu. Bau semerbak dupa pun kian menambah kesan mistis di area itu. Sarno dan Mbah Nang hanya bisa mengantarkan kami di gapura itu. Selebihnya itu hanya kami yang akan melanjutkan menuju sumur tua di Wates Sedo. Di perpisahan itu, Mbah Nang berkata dengan penuh keteduhan, "Nak, hidup itu menyala. Ada muda, ada tua. Ada buruk, ada baik. Tapi semua hal mengenai kehidupan sejatinya ada di individu manusia. Siapa yang sakti dan kelakuannya baik dengan Tuhan akan menjadi orang yang sakti dan suci. Jagalah dirimu, nak. Pokoknya keluar harus hidup. Jangan sampai mati sia-sia," ucap panjang Mbah Nang pada kami, terutama padaku. Aku hanya bisa menyeka air mata. Nampak Dino juga sedikit gemetar akan ucapan Mbah Nang. Namun perjalanan harus tetap dilakukan agar semua hal tak nalar ini segera terselesaikan. Aku akan selalu membantu dan menguatkanmu, sahabatku. Kami langkahkan kaki menuju ke dalam lagi, melewati gapura kembar itu. Perlahan berjalan dengan penuh kehati-hatian. Suasana semakin berbeda. Hanya suara kera dan serangga yang kentara.
Perjalanan kurang lebih 15 menit menyusuri jalan setapak yang sedikit ditumbuhi semak berduri dan sampailah kami di sebuah lahan sedikit luas. Di sana akhirnya kami telah menemukan sumur itu. Sumur Watesedo. Sesampai di sana aku langsung mendirikan tenda dibantu Deno. Setelah selesai, aku menyisiri sekitaran area guna mencari kayu bakar untuk nanti malam. Tapi aku dibuat terkejut. Nampak Deno seperti berbeda. Badannya gemetar dan kesakitan. Dengan sigap aku berikan air rebusan dengan gula Jawa, namun tak merubah apapun. Segera tanpa bertanya, aku meminta Deno untuk aku antar kembali ke tempat Mbah Nang. Dengan terhuyun-huyun tertati-tati memapah Deno, sampailah aku di Gapura Kembar dan terlihat Mbah Nang serta Sarno masih di sana. Mungkin mereka sudah tahu akan terjadi hal seperti ini. Bener, Sar. Masih seperti biasanya kesakralan Watesedo. Nampak terdengar ucapan Mbah Nang kepada Sarno. Langsung aku serahkan Deno pada mereka untuk dirawat. Dan sepertinya Mbah Nang sudah paham bahwa hanya akulah satu-satunya harapan untuk mendapatkan jawaban. Sekali lagi aku meminta restu dan doa pun terpancar dari mulut Mbah Nang. Ku coba untuk mematri jiwa sekuat baja, mencoba membunuh segala keraguan serta ketakutan. Yah, aku harus berani. Perjalanan kembali aku lanjutkan, namun kini aku harus berani. Sampailah lagi aku di sumur Watesedo. Rasanya singup atau panas dingin membuat merinding. Kulihat jam juga menunjukkan menjelang waktu maghrib. Aku berjalan menuju sumur tua itu. Di sumur tua itu tertutup sebuah papan yang terbuat dari pohon jati. Ada kerekan timba namun tak ada embernya. Aku pun kembali ke tenda guna mengambil nesting yang aku berikan tali perkot guna mengganti ember di timba. Setelah selesai kupasang kuturunkan timba dan suara plung menandakan di bawah sana ada air yang melimpah. Kutimba dengan tak tergesa-gesa guna menjadi syarat akan ritual wudhu untuk sholatku. Sampai hal itu aku ulangi ketika memasuki Isya. Namun di penimpaan air kedua, ku rasakan timbaku di bawah sana ku tarik begitu berat. Bahkan saking beratnya aku sampai sekuat tenaga untuk menariknya. Sampai-sampai ketika timba terangkat, hanya ada lumpur dan tanah di dalamnya. Selesai semua prosesi ibadah dari maghrib ke Isya, aku memutuskan untuk membuat api unggun dan sejenak bersantai. Sama begitu larut dan aku terhanyut oleh kantuk yang tak bisa aku kendalikan. Dan aku pun tertidur. Biur. Suara seperti orang memukul-mukul air sambil memainkannya terdengar dari telingaku. Bukan rasa ketakutan yang hinggap di perasaan, namun rasa penasaran yang memenangkan. Sontak diri ini segera mengambil senter dan segera mencari dari mana asal suara itu. Perlahan aku dekati sumur itu dan mencoba menyenter ke dalam sumur dan sama sekali tak ada apa-apa. Kembali lagi ke tenda karena dirasa tak ada apa-apa. Namun, lagi-lagi ada suara sama seperti tadi. Aku coba lihat lagi dan mengecek lagi namun hasilnya sama. Tapi di ketiga kalinya aku menyenter guna memastikan sebenarnya apa dan siapa yang membuat suara tadi, rasanya hampir mati rasa sekujur tubuh, kaget bercampur peluh yang peluh karena disuguhi hal tak nalar ini. Dari dalam sumur sana, di bawah sana sudah ada wujud nenek-nenek yang merangkak naik. Suara tangannya yang merambat mencoba menaiki sumur dari cecal batu-batu itu nampak jelas aku lihat. Aku tak boleh lari, bahkan jika ketakutan menghujamiku, aku harus tetap berani. Karena jika sampai aku terlena oleh ketakutan, pastilah aku tak akan menemukan jawaban apapun dari segala rentetan semua masalah ini. Aku mundur beberapa meter ke bawah dan aku siap menunggu. Entah apapun yang akan terjadi, aku mencoba untuk tetap siap karena aku sudah tak peduli lagi akan semua hal tak nalar ini. Culingkam, tunggak papak kalamingkem. Kem kepingem saking kersane Allah, wong kepingin pelaku utawa melayu, selamat kalayu selamat. Masih menunggu. Ku tunggu sampai sosok itu naik. Dan ketika tangannya mulai terlihat di bibir sumur, darah panas kian deras mengalir ke seluruh tubuhku. Sosok itu benar-benar naik. Badannya basah bercampur darah yang menghitam. Sosok itu berdiri tepat beberapa meter di depanku. Dia menatapku begitu tajam dengan satu matanya. Pepohonan kian menari seirama dengan sayup angin malam yang berhembus. Dingin malam masih kalah dengan tubuhku yang seketika memanas dari sekujur tubuh. Mau cari apa kamu, anak tampan?
sampai jauh-jauh sampai ke Jonggo Solo Sedo. Suara itu tiba-tiba muncul dari sosok itu. Badan tambah merasakan bergidik ngeri mendengar suara sosok itu. Siska itu aku jaga. Kamu tidak perlu ikut campur. Ucap lagi sosok itu. Tapi saya mau menolong, ucapku. Namun langsung tiba-tiba angin begitu kencang menerpaku seperti angin mengusirku. Ora usah melu-melu. Mulai saiki tidak usah ikut campur. Kembalilah sekarang. Bentak sosok itu menyuruhku pulang sekarang juga. Tanpa ada kata yang terucap lagi, aku berjalan menuju tendaku. Tapi belum juga aku berjalan beberapa langkah, pundak dicengkram begitu kerasnya. Ketika aku menengok ke belakang, sosok itu sudah ada tepat di belakangku. Merinding ku rasakan sekujur tubuh, bahkan tubuhku merasa bergetar begitu hebatnya. Mulai saiki, ucap sosok itu lirih dengan raut wajah yang menakutkan, dan tangannya perlahan melepaskan cengkeramannya. Seketika itu juga aku berlari menuju desa. Entah rasa apa yang aku rasakan, aku tak mampu menggambarkan karena sudah diliputi banyak hal tak karuan dan di luar nalar. Dengan lari sekencang-kencangnya aku menuju ke tempat Mbah Nang. Apakah aku harus pulang? Apakah aku harus mengurungkan niatku menyelesaikan masalah ini? Dan cerita pun bersambung. Oke lah teman-teman, mungkin kita sampai di sini dulu ya. Kita akan melanjutkan ceritanya di video berikutnya. Nah, makanya nih, buat kalian yang penasaran akan kelanjutan dari ceritanya, stay terus di channel Dimensi Mimpi ya. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe nih, subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Dimensi Mimpi. Terima kasih buat semuanya yang sudah setia mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain video. Seperti biasa, saatnya saya di sini untuk pamit undur diri dulu. Sampai berjumpa lagi di esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.